Pada saat itu mungkin tidak langsung dikabulkan, tapi Tuhan akan mengabulkan dengan cara yang lain, dan itu saya sadari banget gitu. Jadi pada saat itu saya cuma bilang bahwa ya Allah, bahwa apa yang saya inginkan itu ternyata terkabul. Itu membuat saya nggak berhenti menangis itu sepanjang di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mungkin awalnya saya umroh ini adalah afirmasi ketiga. Afirmasi pertama pada saat saya masih kerja, tapi ternyata tidak berhasil. Afirmasi kedua, saya masih kerja, tapi saya harus nolong seorang gitu. Jadi itu juga nggak berhasil. Afirmasi yang ketiga itu saya buat pada saat kebetulan saya tidak punya uang. Jadi tabungan saya itu memang habis gitu. Dan pada saat itu saya tanya, ya Allah, saya harus bagaimana gitu. Karena saya tetap ingin ke Mekah gitu. Saya sholat tahajud sama istikharah 7 bulan. Jadi sebelum itu saya sholat pada bulan ke-6 saya melihat satu rumah kecil. Di rumah itu banyak sekali pintunya. Jadi ada yang bilang bahwa masuklah ke rumah itu. Pada saat masuk, saya suruh buka pintu. Ada pintu pertama yang saya pertama lihat adalah pohon korma. Ada 2. Jadi saya berpikir, ya Allah, mungkin saya tidak punya uang, tapi saya kemungkinan akan pergi gitu kan. Akhirnya saya tidak berhenti. Terus saya sholat sampai kira-kira setelah saya sholat, kemudian saya mulai berhijab. Setelah isyarat itu kan saya berhijab, saya tertutup, dan saya melakukan banyak sholat, saya melakukan banyak tahajud, sampai satu saat ada jalan. Nah, jadi saya memutuskan, oh mungkin ini saatnya. Tapi itu juga waktunya kan mepet ya Teh, karena kan harusnya saya berangkat kloter berikutnya, bulan berikutnya. Tapi ternyata ada orang yang mengundurkan diri pada bulan itu. Jadi dikasih waktu kalau nggak salah 3 minggu, nggak sampai sebulan. Itu harus menguruskan semua ya. Tapi saya pikir ya udah Bismillah, bahwa insya Allah ini akan selesai. Akhirnya dalam 3 minggu itu semua urusan selesai. Cuma saya nggak ikut manasik. Tapi saya berdoa lagi, apapun itu yang terjadi, apapun yang saya alami di sana, saya akan menerimanya. Karena ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan tentukan. Nah, di sana alhamdulillah saya tidak banyak mengalami masalah. Karena saya sudah janji bahwa makanan apapun, keadaan tempat tidur pun, dimanapun perjalanan, saya akan terima semuanya. Waktu saya pertama kali ke sana, di perjalanan saya sudah merasa ada sedikit beban yang terangkat. Sampai di sana saya banyak berdoa, saya banyak mendoakan orang, saya banyak berdoa sama Tuhan. Saya merasa bahwa ada sesuatu yang lapang di sini. Jadi membuat saya lebih yakin bahwa walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan bisa melihat kita. Kalaupun misalnya kita mengeluh apapun juga, Tuhan mendengar. Pada saat itu mungkin tidak langsung dikabulkan, tapi Tuhan akan mengabulkan dengan cara yang lain, dan itu saya sadari banget gitu. Jadi pada saat itu saya cuma bilang bahwa ya Allah, bahwa apa yang saya inginkan itu ternyata terkabul. Itu membuat saya nggak berhenti menangis itu sepanjang di sana. Tapi saya ngerasa bahwa Tuhan itu selalu ada.
dan selalu memantau saya. Hikmahnya sampai sekarang, kalau kita mendapat masalah, bagi saya ya, saya nggak langsung marah, nggak langsung gusar, karena saya percaya masalah ini pasti ada tujuannya. Bagaimana sih nanti menjalankannya, bagaimana sih nanti mengatasinya, pasti Tuhan akan kasih guidance. Jadi kalau ada apa-apa, saya suka telan dulu, karena kan katanya yang namanya ikhlas itu adalah kita menerima tanpa bertanya ya, tanpa bertanya, wah gitu, kenapa Tuhan begini? Kita kan tidak boleh bertanya, tapi kita jalani sampai kita menyerahkan, oh tolong kasih petunjuknya. Itu yang terjadi sekarang. Jadi saya lebih wise, lebih lebih tenang, kemudian dalam menghadapi kalau ada masalah apapun juga. Jadi saya tahu bahwa saya adalah milik Allah. Jadi Allah itu memberikan ini ya, karena Allah lagi menuntun saya ke arah tujuan yang lebih baik gitu. Yang paling membuat saya merinding adalah pada saat kita melakukan lari kecil dari Safa ke Marwah. Nah, dari Safa ke Marwah, begitu sampai ke batu yang besar, saya mencium bau wangi sepanjang perjalanan itu. Jadi saya pikir ini ada apa gitu. Tapi saya jalani semua. Setelah selesai, kemudian sampai ke hotel, saya tanya teman-teman, nah tadi nyium enggak? Nah, teman-teman bilang bahwa enggak ada yang nyium. Nah, saya bilang, ya Allah, apakah saya diiringi gitu. Jadi saya merasa bahwa banyak orang yang ikuti saya gitu. Sampai sholat terakhir, waktu kita mau pamitan, besoknya mau kita keliling Ka'bah hari terakhir, tawaf terakhir, kan ada sholat terakhir di atas, kemudian kita pamitan. Saya merasa ada seseorang yang nempel ke saya, seorang yang merasa lelah. Jadi saya bilang, silahkan, karena lelah, nempellah di saya. Nah, tapi saya sholat. Nah, dan itu saya lakukan. Nah, jadi pengalaman yang paling membuat saya merinding adalah itu. Kalau soal yang lainnya, bagi saya makanan apapun gitu, itu udah alhamdulillah. Karena saya pernah mengalami di perjalanan yang susah nyari makan. Tidur pun itu alhamdulillah, karena saya pernah mengalami bagaimana sulitnya di perjalanan nyari hotel, itu saya pernah ngalami. Pesawat juga enak bagi saya, karena saya pernah ngalami bahwa saya ketinggalan pesawat, saya harus nenteng koper. Ini enggak, semua dilayani. Jadi bagi saya itu adalah amazing banget, luar biasa bagi saya. Di Madinah, yang pengalaman saya adalah saya pernah pada saat di makam Nabi, kemudian saya pernah nyasar. Saya nggak tahu jalan pulang 3 kali pernah nyasar. Tapi saya bilang bahwa ini pasti ada tujuannya. Ternyata saya diarahkan jalan untuk keliling. Jadi keliling masjid. Oh ya Allah, mungkin nanti pada saat nanti saya kesini lagi, saya sudah tahu arah-arahnya kemana gitu. Jadi saya sangat bersyukur, walaupun itu nyasar. Itu pengalaman paling utama. Saya ke Mekah itu dengan membawa banyak doa ya. Ada beberapa hal yang setiap orang pasti punya kesulitannya. Tapi pulang dari Mekah, saya merasa bahwa kasih sayang Tuhan itu sangat besar kepada saya. Banyak sekali doa-doa yang tercapai, yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Jadi membuat saya ngerasa bahwa Tuhan itu sayang sama saya. Jadi saya ingin ke sana lagi. Karena saya punya keinginan satu saat ini saya ingin anak saya yang paling besar dan menantu saya itu ikut saya gitu. Jadi kita sih memang berencana seperti itu. Ya, insya Allah mungkin ada jalannya nantinya ya.
Kalau menurut saya, apabila kita mempunyai planning dan planning itu tidak terlaksana, kita tidak boleh merubah planning itu. Planning itu tetap kita lakukan. Kita tetap punya afirmasi, kita tetap doakan sama Tuhan ya. Tapi kita tidak boleh merubah goal kita. Jadi goal kita adalah misalnya mau ke Mekah, walaupun berapa kali itu gagal jalannya, tapi itu harus selalu kita planningkan. Goal itu harus selalu ada. Jadi kalau menurut saya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik buat kita. Pada saat yang mungkin menurut kita itu tidak mungkin, tapi menurut Tuhan adalah yang sangat mungkin. Jadi kita harus percaya dengan semua itu, karena saya sudah mengalaminya seperti itu. Jadi saya sangat percaya. Dan kebetulan saya baru sebulan ini afirmasi, saya bilang, ya Allah, saya ingin ke sana. Saya juga bilang sama suami saya, cita-cita saya ingin ke sana lagi, tapi belum tahu itu dari mana. Tapi ternyata ada jalannya. Jadi ada saya punya peluang. Mungkin ini adalah jalan saya untuk kembali ke sana. Saya berharap dengan anak menantu saya nanti ke sana.